Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Florencia dengan NIM 411258 dari jurusan Administrasi Publik kelas A2 akan menjelaskan materi tentang New Public Management. New Public Management meliputi definisi, sejarah, ide dan prinsip, manfaat, serta kelebihan dan kekurangannya. Definisi dari NPM. New Public Management atau NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan lean management. Selanjutnya adalah sejarah New Public Management. New Public Management atau NPM merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang realisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan-perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga politik seperti apa yang dilakukan negara dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh badan penanggung jawab yang independen atau swasta. Masih tentang sejarah New Public Management, administrasi publik mulai mengenalkan New Public Management atau NPM yang merupakan paradigma baru pada tahun 1990-an. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood dalam artikelnya All Public Management of All Seasons. Nama New Public Management sering disebut dengan nama lain, misalnya post-bureaucratic paradigma dalam Barzilai 1992 dan Reinventing Government dalam Osborne dan Gaebler 1992. New Public Management atau NPM adalah paradigma baru dalam manajemen sektor publik. NPM biasanya dikawankan dengan Old Public Management atau OPM. Konsep NPM muncul pada tahun 1980-an dan digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris dan Selandia Baru. NPM menekankan ada kontrol atas output kebijaksanaan pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen, pengenalan pada dasar kuasi mekanisme pasar, serta layanan yang berorientasi customer. Masih tentang sejarah, asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Selama ini birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkaitan dengan keengganan maju, kompleksitas hierarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. Selanjutnya ada ide dan prinsip dasar NPM. Ide dan prinsip dasar dari New Public Management atau NPM menurut Bernhard 2003 adalah sebagai berikut. Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik. Penggunaan terminologi dan mekanisme pasar di mana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar. Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara yang baru, yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah. Steer not through, artinya birokrat tidak mesti menjalankan tugas pelayanan publik apabila dimungkinkan. Fungsi itu dapat dilimpahkan ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi. NPM menekankan akuntabilitas pada customer dan kinerja yang tinggi.
restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat NPM. Menurut Rosenblum dan Kravchuk 2005, manfaat yang diperoleh dari penerapan NPM adalah pembangunan birokrasi senantiasa memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan atau steering, daripada menjalankan sendiri atau rowing. Harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih efektif. Selain itu, NPM juga menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wirausaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya taat asas orientasi pada proses dan input. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari NPM. Kelebihan NPM adalah mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, mulai fleksibel karena sudah mulai menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Ada kekurangan dari NPM adalah berorientasi pada hasil bukan pada proses. Yang kedua, masyarakat dianggap sebagai klien sehingga berorientasi pada keuntungan. Sekian dari materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.